Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ramadan menarik untuk kita pakai untuk introspeksi, kontemplasi tentang hakikat dari perjalanan hidup kita. Kalau kita renung-renungkan dengan baik dan kita baca teks Quranik maupun hadis-hadis, maka perjalanan kita itu sebenarnya sudah diawali jauh sebelum kita ada di dunia ini, yaitu diawali dari alam ruh. Semua orang pernah memasuki alam ruh itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saat itu kita semua pernah ditanya oleh Allah di alam ruh, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Kita semua waktu itu menjawab, tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami semua. Begitu selesai di alam ruh, kita turun lagi ke alam rahim. Selama 9 bulanan kita berada di rahim sang ibu. Tentu kita semua bisa menyaksikan fenomena yang ada di alam rahim ini. Melalui proses kelahiran, kita hidup di alam dunia ini yang seperti sekarang ini. Dan kalau kita hitung berarti fase ketiga sekarang kita hidup ini. Alam ruh, alam rahim, dan alam dunia. Melalui nanti mekanisme kematian kita akan hidup di alam yang keempat, yaitu alam barzakh atau alam kubur, alam transisi, sampai dengan menunggu jatuhnya atau datangnya hari kiamat. Pada saat di dunia ini habis, demikian dan seterusnya, barulah masuk ke alam ini. Teorinya, para pemirsa, para pendengar Radio Suara Surabaya, siapapun yang akan pergi kemanapun, kalau dia tidak bawa bekal, akan jadi bambung dia kalau bahasa Surabayanya. Akan jadi gelandangan, akan jadi peminta-minta. Kalau kita mau pergi umrah, maka bekal yang harus kita bawa adalah namanya uang real, bekal yang laku. Kalau kita pergi ke Eropa, kita membawa uang yang namanya euro. Demikian dan seterusnya. Siapa yang menetapkan bekal yang laku di Arab Saudi itu rial dan seterusnya, dan siapa yang menetapkan kalau di Eropa itu euro dan seterusnya, tentu bank sentral masing-masing. Pertanyaannya dengan logika yang sama, bekal apa yang laku kalau kita pergi ke alam barzakh? Tentu yang menetapkan adalah Allah dan Rasul-Nya. Menurut Allah, apa yang disampaikan oleh Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, maka beramal solehlah dia. Dan jangan mensekutukan Allah dengan yang lain. Rasulullah dawuh, kalau anak Adam itu meninggal, putuslah amalnya. Kecuali 3 perkara, yaitu sedekatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Itu sedekah jariyah, atau ilmu yang manfaat, atau anak yang soleh yang bisa mendoakan. Itulah bekal yang laku pada saat kita masuk di alam barzakh nanti. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyiapkan bekal-bekal tadi itu? Dari bekal-bekal itu yang paling mudah adalah sedekah jariyah. Yaitu apa? Imam Nawawi menyampaikan sedekah jariyah itu bermakna wakaf. Ya, sehingga setiap orang harus punya modal itu. Kalau dia tidak punya modal itu, maka ibaratnya dia tidak punya passive income. Hampir pasti dia akan mengandalkan pemberian dari orang lain itu. Oleh karena itu, para pemirsa, para pendengar Radio Suara Surabaya yang saya cintai, momentum Ramadan hendaknya kita pakai untuk introspeksi, menyiapkan modal, bekal yang laku kita bawa ke alam barzakh. Salah satu di antaranya adalah wakaf. Terima kasih. Saya Muhammad Nuh untuk Mutiara Ramadan, Radio Suara Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.